Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah semoga selalu sehat semuanya ya. Hari ini Bu Yunita akan menjelaskan tentang tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, dan pembelajaran 1. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang simbol-simbol cuaca, lalu mengenal pecahan, dan juga kita belajar tentang irama dan birama. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Coba dibaca ya anak-anak. Pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah ya. Pagi hari cerah, siang hari berawan. Pada saat pulang mendung, sampai rumah hujan. Berarti cuaca pada pagi hari itu berubah-ubah ya anak-anak. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah berubah-ubah? Kira-kira seharian kemarin cuaca berubah-ubah tidak ya? Coba perhatikan dan ingat-ingat ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan perubahan cuaca ya? Apa ya Bu yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Ayo kita belajar. Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca. Ibu akan membaca teks informasi di depan dan anak-anak menyimak dan nanti anak-anak membaca lagi ya. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Cuaca mempengaruhi aktivitas penduduk setiap hari. Ketika cuaca cerah, terik matahari yang bersinar membuat udara menjadi panas. Saat cuaca cerah, semua kegiatan dapat kita lakukan, terutama kegiatan di luar ruangan. Misalnya, berpergian, berolahraga, menjemur pakaian, dan bermain di halaman. Cuaca yang cerah juga dimanfaatkan oleh para pengrajin batu bata, genting, pembuat kerupuk, dan petani garam. Mereka sangat bergantung pada cuaca cerah untuk menjalankan pekerjaannya. Saat cuaca berawan, sinar matahari akan terhalang oleh kumpulan awan. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca berawan. Contohnya, bermain layang-layang, bermain bola, dan bersepeda. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Terkadang sebelum hujan turun, udara akan terasa sedikit panas. Ketika hujan mulai turun, udara akan terasa dingin. Ketika musim hujan tiba, bidang pertanian sangat diuntungkan. Para petani mulai turun ke sawah dan ladang untuk mengolah lahan. Namun, ada pula beberapa kegiatan yang mengalami hambatan. Misalnya, saat terjadi hujan lebat, beberapa jalur transportasi mengalami hambatan. Jalur pelayaran akan terganggu saat hujan badai atau hujan lebat. Jalur penerbangan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Saat hujan lebat, penerbangan akan terganggu. Bacalah sekali lagi teks informasi di atas. Informasi apa saja yang kamu peroleh dalam teks bacaan di atas? Coba anak-anak sekalian baca lagi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan cuaca, Bu? Ya, ini contohnya. Pada pagi hari, cuaca cerah. Tiba-tiba, sore hari hujan. Lain hari lagi, pagi hari mendung, dan siang hari berawan. Nah, itulah contoh dari perubahan cuaca ya anak. Lalu kira-kira
aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan pada saat cuaca cerah? Contohnya yang pertama, berolahraga. Lalu kedua, menjemur pakaian. Ketiga, menjemur kerupuk atau menjemur ikan. Selanjutnya, cuaca berawan. Kira-kira aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bisa bersepeda, bermain bola, dan bermain layang-layang. Lalu apa manfaat dari cuaca hujan? Ya, cuaca hujan bermanfaat untuk para petani mengolah lahan. Tapi ada hambatan juga dari cuaca hujan ini. Hambatan dalam bidang transportasi seperti penerbangan akan terganggu. Nah, anak-anak sekarang menjawab pertanyaan dari Bu Yunita ini ya. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks bacaan di atas. Pahami bacaan pada slide ke-6. Ada 4 soal, dikerjakan di buku tulis, nanti dikirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Benny mengambil 1 buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Ingat anak-anak, kemarin kita sudah mengenal tentang pecahan. Dipotong menjadi 8, coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti satu potongan ini dilambangkan 1/8. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu potong bagian ini dilambangkan 1/6. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lani mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Kita lihat. Dan ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Lebih besar mana? Potongan buah pertama atau potongan buah kedua? Ya, lebih besar potongan buah kedua. Berarti 1/8 lebih kecil dari 1/6. 1/8 kurang dari 1/6. Seperti ini. Membandingkan pecahan menggunakan tanda pembanding. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Lani 1/8, Benny 1/6. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Melon Benny 1/6. Jadi, bagian Lani kurang dari bagian Benny. Tandanya seperti ini. 1/6 lebih dari 1/8. Seperti ini ya anak-anak. Nanti penulisan tanda pembanding pada pecahan. Coba perhatikan 2/8 titik-titik 2/6. 3/8 titik-titik 3/6. Coba anak-anak kerjakan soal ini, nanti dikerjakan di buku tugas, dikumpulkan oleh Bu Yunita ya. Ada 4 soal, 1, 2, 3, dan 4. Bandingkan potongan buah melon berikut ini dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Jadi ada 4 soal ya yang dikerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang SBDP. Ayo, siapa yang suka menari? Bagus. Nah, ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, dan Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tari ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Siapa yang tahu lagu burung ketilang? Seperti ini.
Anak-anak kemarin sudah belajar irama dan birama ya. Coba nyanyikan lagu ini sesuai dengan irama dan birama ya. Burung ketilang. Setelah itu, anak-anak melakukan gerakan dan diiringi lagu burung ketilang. Contohnya seperti ini. Nanti Ibu Yunita putarkan video. Tugas dari anak-anak yaitu membuat video, bernyanyi, melakukan gerakan yang sudah ada di depan ini. Caranya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari gerakan lagu burung ketilang. Anak-anak menirukan gerakan sesuai dengan panduan. Gerakan ada di contoh video. Jangan lupa di video dan diiringi lagu burung ketilang. Nanti dikumpulkan ke Bu Yunita. Paham ya anak tugas hari ini? Jadi ada 3 tugas. Yang pertama ada bahasa Indonesia, ada matematika, lalu ada SPDP. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga materi hari ini anak-anak lebih paham dan mengerti. Semangat belajar. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.